Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. ثم إلى القبور إلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الشهداء إلى مواردهم بقية الشهداء ومبارزنا وبداية المجتهدين ومشيخنا ومشيخنا ونحشرنا ويعرف فتح القلوب الشيخ الإمام عمر وعلى شمس بن عبد الله وسط الشافعي تهمة الله له في الوالدين إلى حضره وصحبته شوينا وفوقه سمع حضرته أن الله يغفر لهم وينور قبورهم وستر عيوبهم ويدخلهم الجنة فلا ضرر شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وعاد علينا ببركاته في العلوم الدارين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah. Dumateng sedaya jamaah salat subuh wonten ing masjid Jami Al-Fatihah rahimahullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita ngabesan menika tasbihanikan seger waras ing sehat wal afiat dhahirul batinan dipun paring kesempatan saged nglampahi salat subuh berjamaah alhamdulillah. Bahwa termasuk nikmat ingkang sangat apa agungipun ingkang perlu kita syukuri. Kita dipun paringi seger waras sehat dhahir batin saged nglampahi apa perintahipun Allah saged nglampahi apa salat jamaah nanti bareng-bareng ning masjid mulia menika. Mugi-mugi kita sedaya selalu dipun paring kekuatan, kesempatan sehingga saged istiqomah nipun salat berjamaah. Alhamdulillah. Lan monggo kita lajengaken acara pengawasan kitab ingkang wingi-wingi. Yang terakhir kita sampun membahas tentang 3 sholat sunnah yang selain sholat rawatib, sholat sunnah yang sangat-sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yaitu yang pertama yaitu sholat tahajud. Ini sampun kita bahas bareng sholat tahajud menika paling sedikit 2 rakaat, paling banyak sakwate jalan. Mau 4 rakaat, mau 8 rakaat, mau sampai berapapun bilangannya tergantung kekuatan jenengan. Lah sampun dilampahi Pak. Sampun alhamdulillah. Senaos 2 rakaat monggo kita lampahi. Soalnya sholat tahajud menika kuwat sangat fadilah nggih. Termasuk sholat yang sangat-sangat dipun napa sunnahaken nggih kaliyan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kaping kalih nggih menika napa sholat duha. Nggih sholat duha. Sholat duha menika paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat. Sampun dilampahi Pak Bu. Alhamdulillah. Nggih. Senaosa sampeyan repot, senaosa sampeyan wonten ing apa kantor, monggo dipun sisihaken wektalipun. Senajan 10 menit, 10 menit tidak apa-apa. Jenengan istirahat nglampahi sholat duha walaupun 2 rakaat. Niku sedekah apa? Kagem tiyang ingkang beraktivitas. Nek napa? Nek yang penting aku monggo dipun lampahi
sak sagedipun nek saged ngantos sak kuatipun saged 4 rakaat 8 rakaat bagus nggih. Sing penting napa istiqomah niku. Yang ketiga yaitu apa? Sholat tarawih. Nek sholat tarawih insyaallah panjenengan sedaya sampun nglampahi sedanten nggih. Tur lan nggih raos entek soalé apa? Soalé oleh nglampahi itu bareng-bareng. Perkara nek nglampahi bareng itu biasanya entek. Gitu. Tur lan oleh nglampahi apa? Pendak bulan Ramadan. Insyaallah panjenengan sedanten sampun nglampahi. Oke, monggo kita laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasara itu sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya. Faslun kali ini ono fasal suci wa syara itu sholati utawi pira-pira syaratnya sholat. Nah, kawula anggenipun apa mengucapkan dan menyampaikan mungkin kula langsung menika nek salah satunggalipun cara kula niku kula maknani nggih boten napa-napa. Nggih. Wa syaratu itu sholati utawi pira-pira syaratnya sholat qabla dukhuli ing dalem sadurunge mancing fiha ing dalem sholat khamsatu asya'a iku ana 5 pira-pira wiji-wiji. Jadi syarat-syaratnya sholat sebelum masuk melakukan sholat itu ada 5. Jadi sebelum kita melakukan sholat kita perlu melakukan 5 hal ini. Kalau tidak melakukan hal ini maka sholatnya tidak sah. Karena syarat itu harus dilakukan. Syarat itu menjadi keabsahannya suatu sholat. Menurut syarat sholat. Jadi syaratnya sholat sebelum masuk kita melakukan sholat itu ada 5. Wasyurutu utawi pira-pira syarat utawa jam kenapa lafal syurut jam syarat itu jama'i lafal syarat. Wa huwa utawi syarat luwatan ing dalam bahasa menurut bahasa al-alamatu itu tondo. Jadi nek syarat itu menurut arti bahasa itu artinya apa? Tondo atau tanda-tanda. Wa syarat utawi syarat menurut syarat ma itu perkara ya tamafaku kang nyocoki apa ma itu perkara ya tamafaku kang nyocoki apa sihatus sholati apa keabsahane sholat alihi ngatasi ma. Jadi syarat itu kalau dilihat menurut arti syarat itu adalah sesuatu hal yang menjadi keabsahannya suatu sholat. Jadi kalau tidak melakukan hal ini maka sholatnya tidak sah. Paham ya? Walaisa orang apa syarat justru itu termasuk bagian minha sampai sholat. Tetapi syarat di sini itu tidak termasuk tidak termasuk bagian daripada sholat. Jadi syarat ini dilakukan di luar melakukan sholat. Jadi sebelumnya beda kalau rukun. Rukun itu suatu hal yang dilakukan ketika kita melakukan sholat atau di dalam sholat. Kalau syarat ini di luar. Jadi sebelum kita melakukan sholat kita harus menjalankan syarat ini tersebut. Asyaratul awal utawi syarat yang pertama toharatul a'dha'i iku sucine pira-pira anggota minal hadas saking hadas. Ail asghari tegese hadas cilik wal akbari lan hadas besar. Jadi syarat pertama sebelum kita melakukan sholat kita harus apa? Pertama harus suci anggota badannya dari hadas. Entah itu hadas kecil atau hadas besar. Jadi kita kalau mau melakukan sholat kita harus suci dari hadas. Hadas kecil itu apa? Ketika kita setelah wudu kok kita buang angin atau kentut itu termasuk hadas kecil. Adalah berwudu kepengen pipis, tak berpipis kita hadas
kecil. Kalau kita ingin melakukan sholat, kita harus apa? Wudu lagi. Jadi yang pertama kali atau syarat pertama kali yang harus kita lakukan sebelum melakukan sholat, kita harus anggota badan kita harus suci dari hadas, dari hadas kecil ataupun hadas besar. Nek jenengan badhe kumpul kali garwane, nek jenengan badhe sholat atus atus besar dulu, menghilangkan hadas besar. Amma fakidu tahuraini, anakun utai wong sing kesepet saka suci loro, dalam arti ketika ada seseorang yang tidak mampu bersuci atau mensucikan diri dari kedua hadas tersebut, lidorurotin krorodorurot, yang baik tidak bisa mengerjakan sesuci dari hadas kecil atau hadas besar karena darurat. Fasolatuhu mengkompari sholat temak sholat itu sah ma'awujubil ni'adati sumbertane wajibe bani alaihi ingatase sholat. Jadi ketika ada seseorang dia tidak mampu untuk melakukan sesuci adalah kok karena darurat. Di sini dicontohkan ketika sangat ketika sakit banyak tidak saking sakitnya tidak bisa melakukan sesuci di dalamnya anggota badannya kena air tambah sakit, ketika kena debu bodoh kena sakit. Nah itu boleh melakukan sholat tanpa itu, tapi nanti kalau ketika sudah sehat itu wajib mengqadai sholatnya. Jadi ini diperuntukkan kanggo wong sing darurat. Kalau tidak darurat wajib melakukan sesuci dari dua hadas. Jadi pertama kali yang harus dilakukan yaitu bersuci dari dua hadas kecil atau hadas besar. Sampun saged dipahami Pak. Wa taharatun najisi lan suci saka najis, anggota badane dijaga dari najis. Delalah jenengan badhe wudu, badhe nglampahi salat kok terkena najis dihilangkan dulu najisnya, disucikan dulu, baru melakukan sholat. Alladzi la yufa rupane najis la yufa kang ora den sepuro apa najis. Jadi ketika kita terkena najis yang tidak dimakfu, ada dua golongan najis yang dimakfu dan tidak dimakfu. Yang maksudnya dimakfu gimana? Ketika kita kena najis itu kita tetap bisa menjalankan sholat. Contohnya, ketika kita sholat, delalah ada batang semut nempel ini anggota badan kita atau kelambi atau pakaian kita. Nah, batang semut ini kan termasuk najis yang dimakfu karena semut ini tidak memiliki darah yang mengalir, darah yang sedikit, tidak sampai menjadikan najis suatu anggota badan atau pakaian. Jadi boleh apa. Tetapi kalau kita pas waktu sholat kok kena kecemburuan kotoran cicak itu harus dibatalkan sholatnya, harus dihilangkan dulu najisnya. Jadi ada dua najis yang macam najis, yang satu dimakfu dan yang kedua tidak dimakfu. Yang termasuk yang dimakfu tadi adalah batang semut, terus darah yang sedikit adalah jenengan pas sholat kok digigit nyamuk sampai jelek plek, darah yang sedikit tidak apa-apa, masih tetap sholatnya sah. Yang tidak dimakfu seperti tadi kotorannya kotoran cicak dan kotoran-kotoran lainnya yang sifatnya itu banyak. Wafani utawi kami pindu, syarat yang kedua yang harus kita lakukan sebelum melakukan sholat
satrul launil awrati iku nutupi warnane awrat ing dalem udroti nalikane mampu. Jadi syarat yang kedua yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan sholat yaitu apa? Menutupi aurat. Ini penting dan perlu sangat kita ketahui. Aurat seorang laki-laki itu apa? Dari mana sampai mana, terus aurat yang perempuan ini apa aja, perlu kita bahas bersama dan perlu kita pelajari bersama. Walau karena lamun ono sapa asyahsu awal kholian iku dalam arti yang baik apa tidak bersama orang lain atau sendirian fi dzulmatin ing dalam atau ing dalam petang. Jadi ketika ada seseorang yang tidak bisa atau tidak mampu menutupi aurat karena buangan gak ini. Tapi kalau di sini tidak ada seseorang sampai mau tidak bisa membeli pakaian untuk menutup aurat itu kayaknya tidak ada. Tapi kalau zaman dulu nonton gitu. Jadi orang sing buangan fakire ngantek mau ngantek pun sakit tugas pakaian kanggo menutupi aurat. Nah, kalau ada orang seperti itu gimana? Kalau ada seseorang yang buangan tidak bisa membeli pakaian untuk menutup aurat, maka boleh dia itu apa? Melakukan sholat tanpa menutupi aurat. Itu kalau memang tidak bisa begitu. Tapi kalau masih bisa diusahakan, maka harus atau wajib tetap menutupi aurat. Jadi ini dikhususkan kanggo wong sing buangan gak duwene ngantek gak bisa atau gak mampu membeli pakaian kanggo menutupi aurat. Tetapi kalau untuk kita semua alhamdulillah sampai dicukupi Allah Subhanahu wa taala sampai bebas pakaian kanggo menutupi aurat, maka kita wajib menutup aurat ketika apa sholat. Wa yaqulu apa satrul awrati apa oleh menutupi aurat dilibasin itu kelawan pakaian atau dirikan suci. Jadi kita menutupi aurat kita ketika sholat dengan pakaian yang suci, tidak boleh pakaian yang najis. Kita mau sholat, kunci daripada sholat itu adalah suci. Jadi pakaiannya harus suci, anggota badannya harus suci, tempatnya harus suci. Karena kita mau menghadap kepada zat yang maha suci. Kalau kita mau menghadap kepada zat yang maha suci, kita harus mempersiapkan diri badan kita, dari anggota badan kita, pakaian kita, tempat kita harus yang suci. Wajibulan wajib maka sapuha nutupi aurat aidul kelawan maneh fi ghairi sholati ing dalem liyane sholat manasi saking manusa. Dan kita juga wajib menutupi aurat ketika kita seserawungan kali apa manusia. Gak oleh terus sampai naik dhewe, sampai naik piyambak terus diler ngoten mawon boten paham. Kita sebagai orang Islam yang paham dengan dengan hukum Islam, maka kita harus menjalankan hukum tersebut. Tidak boleh seenaknya. Jadi kita juga wajib menutup aurat ketika kita seserawung karo menungso tetangga sesama manusia, kita wajib menutup aurat. Wa fil hurmati lan ing dalem respek illa li hajatin kejaba krana hajat milik disalin saking atus wakilan sebagainya. Nah, kecuali kalau kita sendiri di dalam kamar mandi mau menjalankan mau mandi itu boleh, kita tidak menutupi aurat, boleh pakaiannya dilepas ketika kita sedang mandi, boleh, tidak apa-apa. Wa masatuha maaf wa aurat zakari utawi aurate wong lanang ingka sholat nalikane sholat iku mah anggota badan baina suratihi kan tetep ing dalam antarane udele atau pusare
wong lanang mau warubati lan dengkule zakar atau wong lanang itu. Jadi aurate yang jader ketika melakukan sholat, ketika pas kita melakukan sholat itu anggota badan antara pusar sampai kedua dengkul ini itu tutup. Jadi yang harus ditutupi ketika sholat kanggone yang jader itu anggota badan mulai dari pusar sampai kedua lutut itu minimal loh. Dalam artinya ya kan boleh sahabat jenengan bapak-bapak adalah kok pas bepergian adalah kok kok anggone kelampinan untuk mau nopo sahabatnya antara pusar sampai kedua rok ya apa tapi nggih sarung wong badhe nglampahi salat kok trimo mau ketok sarung wong badhe nopo dan karo zat sing monggo segalanya zat sing monggo aku monggo suci monggo waos kok terima mengadukan sah wong kita wae jadi ketemu karo wong sing lebih daripada kita berarti lebih pinter lebih ngalim lebih dari pangkat kita karena kita kan oleh nopo persiapan tenang pakaiannya nek perlu nopo istriku Kemudian kita mau menghadap karo Allah, mau beribadah kepada Allah kita kudunya lebih daripada itu. Perlu dipersiapkan sebaik-baiknya. Jadi ini cuma suatu pengertian bahwasanya kalau memang jadi orang laki-laki seumpamanya bisanya cuma menutup aurat daripada pusar sampai tutup ketika melakukan sholat sah cuma yang lebih baik sing rapi sing apik itu dikerjakan dengan standar lagi itu sarungan waktu niku niki cuma cuma memberikan suatu pengertian bahwasanya auratnya paling minimal segitu. Wakadalah upaya penurun auratnya wong lanang al-ammatu yaitu auratnya wong budak wadon. Nek tiyang riyen iku wonten budak wadon saat ini boten ada. Jadi ketika di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi di Arab itu banyak sekali ada nama budak itu tiyang sing dibebas tinggi nama kanggo nama ben piyambake itu iso disuruh-suruh atau dikoni nglampahi napa-napa kanggo membantu yang napa membeli. Nek riyen niku kathah budak-budak. Lah budak wadon niku nggih aurate ketika melakukan sholat ini sama dengan aurate wong lanang. Nek budak wadon sakniki mboten enten budak wadon. Budak aman niku mboten enten. Nah riyen enten kata zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa auratul qurrati utawi aurate wong wadon sing merdeka. Wadon sing merdeka ya harus panjenengan kuwi. Jenengan merdeka nggih. Boten enten sing napa? Boten enten sing mbas dengan napa sing merdeka. Fi sholati dalam sholat iku ma anggota badan siwa wajibah kang sakliyane wajahe napa roh atau wanita yang kita tadi wakaf faiha lan epek-epek lorone roh. Jadi anggota badane wong wadon sing merdeka atau jenengan lah saya katakan jenengan soalnya jenengan merdeka semua tidak termasuk budak jenengan iku anggota badannya sing perlu ditutup yang harus ditutup ketika melakukan sholat yaitu semua anggota badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan perlu dimengerti jadi ketika melakukan sholat ibu-ibu anggota semua anggota badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ya kira-kira ketika kita atau ibu-ibu menutupi
nopo jadane sholat, ketika maksudnya ketika tidak melakukan sholat jenengan pas pianggaran nopo pas gak melakukan sholat fajami badaniha iku sekabiyane badane kula. Nek nopo aurate wong wadon di luar sholat, di luar sholat iku malah sekabiyane badane wong wadon. Tetapi kalau kita di Indonesia pokoknya ada di dunia maksudnya jenengan agar berkelampinan dulu terus jilbaban atau lawan sabun saya bukan perlu terus status yang Arab cadaran bukan usah. Pokoknya jenengan pakaian baju panjang terus jilbaban itu pun termasuk nopo memenuhi nopo aurate yang waktu terpawang terus tidak wabah ditutupi kita pokoknya jenengan berpakaian rapi panjang terus jilbaban dengan sahabat saya sampai tidur baru wa auratuha utawi aurate wong wadon fil qawati ing dalem tingkah persepet nek jenengan kok kendhalem mesti uga ana yang sanes ingkang napa ingkang mirsani jenengan kecuali garwane jenengan atau orang-orang yang benar-benar rokok, benar-benar boleh melihat jenengan dalam hati ini kados garwane jenengan kangga kari koyo aurate wong lanang nek jenengan dalam kamar kali garwane iku aurate kados tiyang jender pasti boleh jenengan menutupi cuma sampai pucuk boleh tapi nek jenengan isih kalau garwane tutup. Masa ini kan memberikan pengertian kalau tidak semua waktu kita harus menutupi semua badan kita kan maksudnya ada waktu-waktu yang mana yang harus kita tutup dan mana yang harus kita tidak tutup dalam arti kita jangan pasar-pasar kan yang sanes ini wow mungkin aurate semua ditutup pakaian rapi, pakaian panjang, pakai jilbab tapi nek jenengan tertutup ya mboten apa-apa kudukan mboten apa-apa karo garwane ya mboten apa-apa mboten bisa kudukan kelambine nggih biasa mawon mboten perlu terus tutup semua nggih walau aurat utawi aurat mboten perlu bahasa an-naqsu iku kekurangan atau cel. Jadi aurat niku asline niku artinya sesuatu yang kurang kira-kira itu biasa nek didelok niku malah diisi aslinya nek wong paham dengan apa arti aurat aurat niku adalah sesuatu hal yang ketika hal tersebut dilihat kita merasa isi kita merasa malu tapi yang saat ini malah kadang-kadang begitu maka auratnya malah diler kadang-kadang malah buang-buang kelambi ini saya menetek kelambi ini saya nopo saya tipis saya sekiranya nopo ngantos tinggal aslinya yang paham itu aurat itu malah aslinya ketika aurat itu dilihat orang lain kita malah merasa malu cara kita angan-angan malam kira-kira cara aurat jenengan ditinggali yang sanes saya boten mahram jenengan kira-kira jenengan malu apa malah seneng malu kudune nggih nek wong lanang kedane malu nggih nek kadang yang sakit kemarin ya kadang apa minimnya pengetahuan agama kadang-kadang terus sampai naiknya kadang-kadang medal saking dalam kok kelambine kok sing minimalis boleh sing minimalis boleh sing piye carane kok liyane do saged kudune malah boten. Jadi nek aurat niku nek ditingali saka bahasa niku artinya adalah malah suatu kekurangan. Jadi kita ketika aurat kita dilihat orang lain malah kita merasa kurang. Ketika malah merasa kurang, merasa apa?
merasa malu deh, malah boten terus diler waktu baca iso dilihat orang lain, ini malah malu. Jadi aurat itu sangat penting dalam arti nopo di dalam kita secara kalian soro yang sangat tubuh, terutama ibu-ibu ini soalnya mata-mata saya biasanya menuju ke ibu-ibu biasanya ya Allah. Nah, wong lanang biasanya butuh patos di nopo berapa sakit yang wedok biasa, tapi nek wong wedok ya niku biasanya wong lanang iki lipat-lipat iki. Nah, niku makane auratnya dipunjagi ditutupi auratnya. Soalnya aurat termasuk ya Allah. Ampun dilek bocah. Ampun estu. Terus yang kedua, syarat yang harus kita lakukan ketika kita mau melakukan sholat yaitu nopo menutupi aurat, yang mana aurat ini yang nopo yang jalan di bawah anggota badan mulai dari nopo pusar sampai kedua lutut. Ketika kok sudah menutupi itu, ketika orang laki-laki melakukan sholat maka hukumnya sah. Tapi terus aku di patokan Pak, terus pokoknya itu baik untuk aurat mulai sama pusat sampai lutut wis aku tinggi patokan. Cuma pokoknya paling minim menutupi aurat ketika sholat kan diulang itu antara pusat sampai lutut. Nah saya luwih saya lakunya sih sarongane sing apik dalam arti apik itu suci suci saged nutupi aurat. Boten kedah terus regane larang. Boten. Sing penting kelambine napa suci saged nutupi aurat. Itu sampun cekak. Kanggene ibu-ibu nggih aurate napa wae tadi semua anggota badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Monggo jenengan sampun ngertos saya aurate niku nek tiyang jalan nek nglampahi sholat itu dari ini sampai sini, nek tiyang napa tiyang istri semua kecuali anggota napa wajah dan kedua telapak tangan. Nek jenengan sampun ngertos ngeten iki kira-kira jenengan nek pas nglampahi ibadah tambah mantep napa boten? Tambah mantep nggih. Terus ibadah itu nek didasari dengan ilmu. Kita itu lebih mantap nggih, lebih mantap lagi napa khusus ini pun melampaui ibadah. Enggak terus jari kae ini nek jenengan sampun napa mangertos piyambak ngeten iki jenengan kan tambah melampaui ibadah tambah mantap. Jadi meskipun panjenengan napa yang panjenengan mengertosi sedikit tapi nek jenengan lampahi insyaallah tambah manfaat. Boten napa-napa jenengan napa sampaman katanya ngertine nembe sakniki boten napa-napa. Wah, sadurunge kula kaya boten ngertos Pak, boten napa-napa dimaksud wong nek boten napa ngertos niku di ngepu. Tapi nek sampun ngertos ngeten iki kudune nggih dilampah. Ilmu itu sing penting napa nek sampunipun mangertos dilampah. Ngoten Pak Bu. Walaupun sedikit tidak apa-apa, tapi dilampahi. Kok jam setengah? baru dua syarat yang kita bahas. Terus kalau sampun setengah. Sampun, boten apa-apa sedikit tidak apa-apa. Walaupun sedikit, tapi insya Allah kalau kita mau mengamalkan, insya Allah jadi ilmu yang manfaat. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi ini meskipun sedikit insya Allah mungkin dapat manfaat barokah kita sedaya. Mungkin apapun ibadah yang kita lakukan yang berdasarkan ilmu semoga kita dapat mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji wal ma'ab. Pertanyaan
Betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, menawi boten wonten pertanyaan, kawula kinten nggih cekap semanten ingkang kawula aturaken. Mugi-mugi napa ingkang kita pelajari wonten ing pagi menika nggih estu-estu pikantuk Allah Subhanahu wa taala lan napa kita ingkang sampun makaporsi monggo kita lampahi kanthi nuwun kekuatan saking Allah taala di napa mawon ibadah ingkang kita jalani mugi dipun ridhoi Allah dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.